Dari komoditas yang melonjak tinggi ini meskipun berfluktuasi telah menyebabkan tekanan inflasi global. Semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. It's very clear kalau misalnya kita nggak punya kejelasan dalam income atau ekonomi, kita perlu protect kalau kita nggak tahu kapan kita sakit. Pas kita sakit, we have the money, ya bagus, tapi kan itu bakal nguruk dana darurat ke asuransi, something yang menurut gua kewajiban di saat-saat sekarang. Resesi di tahun 2023, apakah itu akan benar-benar terjadi? Yang jelas sudah banyak orang yang berbicara itu, mulai dari Menteri Keuangan sampai Presiden Jokowi. Dan sekarang di channel YouTube ini, di video ini saya juga akan berbicara resesi di tahun 2023, khususnya bagaimana strategi menghadapi resesi tahun 2023. Semoga bermanfaat. Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Jarski Maraduni di channel YouTube Cerdas Berasuransi. Ya, seperti video yang saya sampaikan di awal tadi, memang sudah banyak orang yang membicarakan tentang resesi yang mungkin akan terjadi di tahun 2023. Nah, seperti apa tentang resesi 2023? Saya sarankan teman-teman bisa cari info sendiri di internet yang ada, atau seperti yang referensi yang saya pakai di channel-channel orang-orang hebat yang menjadi rujukan saya di channel YouTube ini. Oke, nah nanti bisa dilihat seperti apa persiapan-persiapan apa yang harus Anda lakukan menghadapi resesi tahun 2023. Yang jelas salah satunya yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mempunyai asuransi. Ya, ingat, Anda harus mempunyai asuransi. Nah, permasalahannya adalah masih banyak orang yang salah kaprah, yang minim literasinya, pengetahuannya tentang asuransi. Nah, di video kali ini saya akan berbicara banyak. Part yang kedua, cara membeli asuransi yang ideal. Kalau teman-teman belum lihat part yang pertama, saya berbicara tentang cara membeli asuransi yang ideal, tentang asuransi kesehatan. Cek deskripsi di bawah, cek deskripsi. Di situ sudah ada videonya. Part yang pertama, cara membeli asuransi yang ideal untuk asuransi kesehatan. Nah, yang kedua, di part kedua ini saya mau berbicara bagaimana kita mau membeli asuransi yang ideal. Nah, ideal yang apa lagi ini? Nah, banyak orang yang ternyata punya asuransi kesehatan aja cukup. Nah, hanya berhenti di part yang pertama. Punya asuransi kesehatan aja cukup dan sudah nyaman dengan asuransi kantor. Nah, ini saya berbicara tentang siklus kehidupan manusia ya. Manusia itu lahir, kemudian manusia itu sekolah, kemudian bekerja, kemudian menikah, kemudian berkeluarga, kemudian pensiun, dan akhirnya menikmati masa tua dan akhirnya meninggal. Siklusnya seperti itu. Hampir di setiap siklus ini bisa dijalani dengan adanya penghasilan. Ya, kalau kita masih anak-anak sampai umur kita mungkin masih sekolah, kuliah, sebelum kita mandiri ya, umur 0 sampai 25 tahun, kita disupport, kehidupan kita disupport dari penghasilan orang tua kita, dari gaji orang tua kita. Benar ya? Nanti kalau kita sudah bekerja di usia 25, kita sudah bekerja, kemudian mungkin sampai usia 30 tahun kita punya penghasilan sendiri.
dan mungkin di usia antara 25 sampai 30 kita memutuskan untuk berumah tangga, menikah, kita mempunyai pasangan, kemudian kita berkeluarga, dikaruniai anak, penghasilan kita dan pasangan kita itu diperuntukkan untuk anak kita, kan seperti itu. Sampai kembali lagi sampai umur 0 sampai 25 tahun, sampai anak kita mandiri bekerja. Nah, begitu anak kita mandiri, saatnya kita untuk pensiun, kan seperti itu, siklusnya seperti itu. Nah, disadari apa enggak, semua orang pasti, normalnya semua orang pasti melewati siklus seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah income, penghasilan. Seberapa penting Anda melihat income itu adalah suatu hal yang penting bagi keluarga Anda, penting bagi siklus kehidupan Anda. Nah, saya mau berbicara banyak tentang ini, dan diakui, disadari atau tidak, bahwasanya di dalam perjalanan siklus kehidupan kita yang namanya income, penghasilan ini ada namanya resiko kehidupan. Resiko kehidupan yang bisa mengancam penghasilan kita, gaji kita itu hilang. Hati-hati, saya ulangi lagi, ada resiko kehidupan yang bisa mengancam penghasilan kita, yang bisa mengancam gaji kita itu berkurang bahkan hilang. Nah, apa aja itu? Yang pertama, saya berbicara resiko apa itu. Yang pertama yang bisa mengancam kita kalau kita kehilangan gaji atau kehilangan penghasilan kita, yang pertama resikonya adalah kita di PHK atau kita dipecat, ya. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, kita kerja ikut orang, ikut di perusahaan tertentu, pasti ada ancaman yang namanya dipecat atau di PHK. Ya, kalau kita kerjanya tidak benar, ya bisa dipecat. Atau mungkin perusahaan kita sedang mengalami hal-hal yang membuat perusahaan kita harus mengurangi karyawan, pasti kita akan di PHK. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita bekerja di satu perusahaan ikut orang, asalkan kita punya etos kerja yang bagus, ya, kita penuh tanggung jawab, kita berprestasi di perusahaan itu, resiko ini bisa kita minimalisir. Resiko ini bisa kita hindari, setuju ya? Ya, resiko ini bisa kita hindari. Nah, jadi Mbak perlu khawatir sebenarnya untuk resiko yang pertama ini. Resiko pertama ada di kendali kita, ada di kontrol kita. Syaratnya kita punya tanggung jawab, kita punya etos kerja yang bagus, kita berprestasi, pasti resiko di PHK, dipecat itu bisa kita hindari. Oke, resiko yang kedua. Resiko yang kedua adalah kalau kita bekerja sebagai pebisnis, bekerja sebagai pemilik usaha. Nah, pasti ada namanya resiko bangkrut. Usaha kita bangkrut, usaha kita gulung tikar. Nah, resiko ini juga akan Anda alami. Tapi sekali lagi, kalau Anda sebagai seorang pebisnis sejati, Anda pasti punya perhitungan yang jelas. Anda pasti punya pertimbangan yang matang. Apa yang harus Anda lakukan agar bisnis Anda tetap running well, terutama berkaitan sama menghadapi resesi tahun 2023. Anda pasti akan menggali informasi sebanyak-banyaknya ya mengenai resesi 2023 nanti. Anda pasti akan memformulakan strategi apa yang cocok untuk bisnis Anda sehingga bisnis Anda bisa melewati resesi 2023 ini kalau memang benar terjadi. Nah, sekali lagi, resiko usaha Anda bangkrut, bisnis Anda gulung tikar, itu sebenarnya juga bisa dihindari. Itu sebenarnya ada di kendali Anda, asalkan Anda punya perhitungan yang matang, analisa yang jelas, dan Anda seorang pebisnis sejati. Ya, sekali lagi, resiko ini bisa dihindari. Oke, berikutnya saya mau berbicara resiko yang di luar kendali kita, resiko yang tidak ada dalam kendali kita, yaitu resiko sakit kritis atau tutup usia. Ya, resiko sakit kritis atau tutup usia ini di luar kendali kita. Ini hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita tidak tahu. Tidak ada jaminan kita olahraga sehat, hidup teratur, kemudian kita akan umurnya panjang. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita punya pola hidup yang baik, yang sehat, pola makan yang baik, yang sehat.
kemudian kita akan terhindar dari sakit-sakit? Tidak ada jaminan ya. Yang namanya sakit kritis itu kalau dulu, zaman dulu ya 10-20 tahun yang lalu, orang yang kena sakit kritis mungkin orang yang usianya 60 tahun ke atas ya, mungkin yang 50 tahun ke atas. Zaman sekarang nggak kenal usia, sakit kritis nggak kenal usia, udah macam-macam jenisnya sakit kritis sekarang. Nah ya, hati-hati ketika orang sudah kena resiko sakit kritis atau bahkan tutup usia, itu yang akan mengancam penghasilan Anda, itu yang akan mengancam gaji Anda hilang. Nah, logika, kita berpikir logika. Kalau Anda sebagai seorang karyawan di perusahaan Anda, nah perusahaan ketika Anda terkena resiko sakit kritis, oke, Anda punya kartu kesehatan, Anda di cover di rumah sakit pilihan perusahaan Anda, semua di cover, oke. Tapi setelah itu Anda keluar dari rumah sakit, apakah Anda bisa langsung kerja? Apakah Anda bisa langsung beraktivitas seperti sedia kala, memberikan yang terbaik untuk perusahaan Anda? Tidak jaminan. Orang kalau sudah sakit kritis itu butuh waktu istirahat sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Yuk kita berpikir logika. Apakah perusahaan Anda mau menunggu Anda yang harus pemulihan bertahun-tahun, berbulan-bulan? Apakah perusahaan akan tetap ngasih gaji Anda? Ya, pasti tidak semudah itu, Ferguson. Oke, pasti itu merupakan satu ancaman. Anda akan terancam gajinya mungkin dipotong atau terancam di pensiun dini. Bukankah itu namanya resiko kehidupan yang akan mengancam Anda kehilangan gaji Anda? Ya, apakah Anda bisa menjamin lepas dari resiko itu? Kalau Tuhan udah izinkan, apa boleh buat? Nah, berikutnya kalau Anda seorang pebisnis, Anda menjalankan bisnis suatu perusahaan, bagaimana perusahaan Anda sangat bergantung dengan keahlian Anda mengelola perusahaan Anda, ya. Bagaimana di situ sangat bergantung karyawan-karyawan Anda, ya, orang-orang yang membantu Anda, bahkan keluarga dari karyawan Anda sangat bergantung dengan Anda. Nah, apa yang terjadi kalau suatu saat Anda amit-amit terkena sakit kritis? Anda harus beristirahat, Anda harus melakukan pemulihan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bisakah perusahaan Anda autopilot? Bisakah perusahaan Anda dijalankan oleh orang lain yang mungkin kemampuannya, keahliannya masih diragukan, belum selevel dengan Anda? Nah, apa yang akan terjadi? Jangan sampai perusahaan Anda gulung tikar hanya karena nahkodanya Anda pemilik perusahaan. Anda harus mengalami sakit kritis, Anda harus amit-amit tutup usia. Anda tentu tidak ingin ini terjadi. Anda tentu ingin perusahaan Anda tetap berjalan running well. Perusahaan Anda bisa didelegasikan ke anak Anda, bisa didelegasikan ke orang-orang kepercayaan Anda. Jangan sampai dalam proses pendelegasian ini resiko itu sudah keburuan terjadi pada diri Anda. Nah, solusinya apa? Banyak orang yang berpikir solusi mempunyai kartu kesehatan dari perusahaannya, mempunyai kartu kesehatan dari pemerintah, bahkan mempunyai kartu kesehatan dari perusahaan swasta, itu sudah cukup. Salah, keliru. Itu bukan solusinya. Kartu kesehatan yang Anda miliki itu hanya membiayai biaya di rumah sakit. Selama Anda di rumah sakit, selama Anda perawatan di rumah, pemulihan, ya, untuk terapi dan sebagainya, belum tentu kartu kesehatan Anda itu bisa mengcover itu. Selama Anda pemulihan di rumah, Anda tidak bekerja, Anda kehilangan gaji, belum tentu kartu kesehatan Anda itu mengganti gaji-gaji Anda selama Anda proses pemulihan. Berpikir cerdas, memilih produk yang cerdas. Silahkan Anda cari yang namanya asuransi gaji, asuransi penghasilan. Anda bisa tanya sama orang-orang, sama tenaga pemasaran, sama agen asuransi kepercayaan Anda, pilihan Anda, siapapun itu, silahkan. Nah, jangan sampai orang salah paham yang namanya asuransi kritis. Banyak orang salah paham dengan pengertian dari asuransi sakit kritis.
Orang berpikir, oh asuransi sakit kritis itu kalau masuk rumah sakit nanti dibiayai semua perawatan untuk sakit kritisnya. Bukan. Maksudnya asuransi sakit kritis adalah manfaat yang bisa mengganti gaji Anda selama Anda tidak bekerja di proses pemulihan Anda selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada uang lamsam yang ditransfer dari perusahaan asuransi masuk ke rekening Anda itu untuk biaya hidup Anda agar tetap jalan terus, ya, tetap bisa jalan terus walaupun Anda masih dalam proses pemulihan. Nah, silahkan cari asuransi yang seperti itu. Pilihannya adalah asuransi yang unit link atau asuransi tradisional. Nah, asuransi unit link itu asuransi yang mungkin lebih murah preminya, dengan manfaat yang lebih besar, preminya lebih murah. Tapi itu adalah asuransi yang hangus, preminya hangus, ya. Atau asuransi tradisional, preminya memang lebih mahal. Dan itu juga bukan uang hangus, ya, uangnya nanti bisa kembali. Nah, mana yang menjadi pilihan Anda? Saya kasih logika seperti ini. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang terjadi pada kehidupan Anda besok, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Saya ilustrasikan untuk Anda yang mungkin usianya 30 atau 35 tahun, ya. Dengan Anda sekarang mempunyai anak yang usianya 5 tahun. 20 tahun ke depan Anda usianya adalah 55 tahun, dan 20 tahun ke depan anak Anda usianya adalah 25 tahun. Nah, 25 tahun usia anak Anda itu adalah usia yang sudah mandiri, sudah bisa kerja sendiri, sudah tidak perlu Anda support dengan biaya-biaya harian atau bulanan. Karena 25 tahun umumnya itu anak sudah bekerja. Dan 20 tahun lagi Anda usia 55 tahun. Itu adalah usia Anda pensiun. Rata-rata orang usia pensiun. Nah, kata kuncinya adalah 20 tahun ini adalah periode emas. 20 tahun ini adalah periode yang kita berharap tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kita di 20 tahun ini, terancam penghasilan kita hilang, terancam pendidikan anak kita berantakan, terancam dana pensiun kita kocar-kacir dan sebagainya. Sekali lagi, 20 tahun ini adalah periode emas yang harus benar-benar Anda jaga. Apa yang dijaga? Gaji Anda, penghasilan Anda. Dari resiko-resiko tadi yang saya sampaikan, resiko yang bisa mengancam penghasilan Anda bisa hilang. Pilih program perlindungan asuransi gaji, program perlindungan asuransi penghasilan Anda. Nah, pilihannya tadi mau asuransi yang unit link atau asuransi yang tradisional. Yang jelas ada asuransi yang setornya hanya 5 tahun aja, kemudian memberikan perlindungan Anda sampai 20 tahun bahkan lebih, ya. Jika Anda sehat-sehat aja, tidak terjadi apa-apa dengan Anda, tahun ke-20 uang setorannya dikembalikan 100%, bisa untuk dana pensiun Anda, dicairkan bisa untuk dana pensiun Anda. Bukankah itu program yang menarik? Silakan isi survei di bawah, nanti saya akan berbicara lebih lanjut secara khusus kepada Anda, lebih detail tentang program yang saya maksud. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di video part kedua ini, cara membeli asuransi yang ideal. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama sekali lagi pahami lagi asuransi yang sudah Anda beli, ya, apakah itu sudah ideal? Yang kedua, sudahkah Anda mengantisipasi akan resiko kehidupan yang tadi saya sampaikan? Belum tentu, tidak ada jaminan Anda terhindar dari resiko-resiko ini. Melalui video ini saya mengajak Anda untuk segera mempersiapkan hal terbaik. Salah satu hal terbaik menghadapi resesi 2023, kalau itu memang terjadi, adalah dengan membeli asuransi. Membeli asuransi yang ideal. Kita ketemu lagi di part yang ketiga. Saya akan berbicara part ketiga bagaimana kita membeli asuransi yang ideal, yaitu yang perlindungan untuk keluarga. Jangan asal beli asuransi. Tonton dulu video-video di channel YouTube ini, beri like, komen, dan subscribe. Salam cerdas berasuransi.